Nah, ini om-om ya. Ini kalau mau ngisi freon dari nol nih ya. Ini dari nol wajib banget divakum. Ya walaupun memang nggak divakum itu bisa dingin gitu ya. Tapi kalau bisa divakum dan oli kompresornya juga pakai yang bagus, karena itu juga nanti berpengaruh sama hasil dingin. Percaya nggak percaya itu terserah sih, kembali ke masing-masing ya. Nah, ini kalau metode saya seperti ini ya. Pertama, kita pasang dulu, kalau bisa punya alat yang seperti ini di cabang. Jadi ini manipol ya, ini selang merah ke sini, terus selang biru ke sini, low, ini high ya, yang merah high, yang biru low ke sini, ini yang merah biru. Nah, ini yang tengah ini ke sini, terus dicabang seperti ini ya. Terus ini saya pakai manipol tambahan buat keran sekaligus meteran gitu ya. Ini ke sini ke kaleng freonnya, ini belum dibuka ya, belum ditusuk. Pertama kalau ini udah kepasang, ini urutannya, ini nyalain dulu mesinnya, mesin vakumnya. Terus kita buka ini sebentar. Pada saat vakum saya biasanya tak buka dua-duanya ya. Ini dibuka ya kira-kira 2 putaran dari mentok ya. Kira-kira 2 sampai 3 putaran cukup. 2 putaran penuh ya, atau istilahnya 2 kali 360 derajat gitulah. Seperti ini. Nah, kalau sudah ini sudah minus 30 nih ya. Ini udah minus 30. Terus kita tutup. Untuk durasi vakum itu saya biasanya sekitar ya 10 sampai 20 menit lah. Udah cukup. Ini yang merah juga ditutup, ini ditutup. Otomatis di saluran ini sama ini udah hampa udara, udah ke vakum. Nah, tinggal selang ini nih. Selang ini yang nanti bakal buat ngisi freon. Ini harus ke vakum. Jadi ke sini. Ini narik vakumnya kan dari sini nyedotnya. Ini kita tutup. Nah, tujuannya buat apa sih? Nanti tak jelasin ya. Ini matiin dulu mesinnya. Ini sebenarnya udah divakum tadi ya. Cuman ini saya mencontohkan ulang. Nah, ini ketika udah divakum, ini selang ini bisa kita lepas. Selang ini bisa kita lepas. Nah, ini ketika udah seperti ini selang ini itu yang nanti bakal buat ngisi freon itu posisinya udah hampa udara, udah ke vakum. Nih ya, ini udah ke vakum. Karena ini keran ini ditutup ke sini, nggak lolos. Ini kelihatan ya, minus 30. Jadi nanti ketika kita ngisi freon, ini ditusuk, ini dibuka ya. Ini dibuka, itu semuanya sudah hampa udara. Jadi nggak sia-sia divakum, karena ada kadangkala ya. Kadangkala ini udah divakum bener. Nah, ini dari sini langsung selang ke sini. Metodenya air purging. Jadi sistem dicas gitu ya, buang freon buat dengan harapan udara yang kejebak di selang itu kebuang. Tapi sebenarnya air purging itu menurut saya kurang efektif ya. Satu, kurang efektif. Yang kedua, buang-buang freon. Buang-buang freon, harusnya freon bisa masuk semua, ada yang kebuang buat ngedorong angin yang kejebak di selang pengisian. Itu bisa, air purging bisa. Itu banyak, umum lah, udah umum banget metode itu, banyak dipakai di tukang AC. Jadi saya pakai akal lagi di T seperti ini, di cabang. Nah, ketika ini udah vakum, ini kalau bisa ditunggu sekitar mungkin setengah jam, 1 jam, 2 jam, atau kalau santai bisa setengah hari ditunggu untuk memastikan ini minus 30. Kalau jarumnya sampai naik, itu artinya ada kebocoran. Kebocorannya di mana? Itu bisa dimanapun, di nepel, di selang, di kompresor, kondensor, evaporator, semuanya berarti ada kebocoran. Nah, tapi peralatan yang kita pakai juga harus kita pastikan ini peralatannya bagus. Ini
cooknya ini apa sih, koplernya ya, ini juga harus jangan sampai bocor, karena percuma juga kita ngetes bocor tapi alat yang dipakai ada masalah, itu juga percuma. Terus selang-selangnya ini juga jangan sampai ada kebocoran, jadi hasil ceknya itu akurat. Nah, setelah bisa disimpulkan nggak ada kebocoran, baru boleh ini diputer untuk menusuk kaleng freonnya. Ini tak putar dulu ya. Ini diputar ke kanan sampai mentok untuk menusuk si kalengnya. Maka ini otomatis jarum ini naik karena si selang ini yang kesini sudah terisi tekanan freon, sudah terisi freon. Ketika sudah ditusuk sampai mentok ini, terus kita buka diputar dengan arah kebalikan dari arah jarum jam sampai full. Kita buka aja sampai full. Untuk Wuling Convero sendiri saya biasanya patokannya 2 kaleng ya. Ini 390 gram tapi berat bersihnya 300 gram. Selain tekanan yang nanti bakal jadi acuan, volume juga harus diperhatikan ya. Jadi setiap mobil itu volumenya itu beda-beda ya. Di manual book biasanya ada double blower volumenya berapa, single blower volumenya berapa gram gitu. Biasanya tiap mobil itu beda-beda ya. Jadi jangan hanya patokan tekanan. Kenapa? Karena tekanan ini bisa berubah berdasarkan suhu. Sama halnya seperti angin ban. Angin ban misalnya diisi 35 PSI, di saat dipakai jalan dia kena panas, tekanannya bisa naik sampai 40. Dan ketika bannya disiram air menjadi dingin, itu tekanannya bisa lebih rendah daripada 35 PSI. Jadi kenapa saya nggak terlalu berpatokan banget sama tekanan, tapi saya lebih berpatokan dari volume, berapa kaleng yang harus diisi, ibaratnya berapa liter berapa gramnya, itu perlu diperhatikan juga. Ini kalau Wuling Convero 2 kaleng ini cukup ya, 300 plus 300 jadi 600. Di manual book itu 580. Jadi nanti yang 20 nya ini ketika sudah selesai cabut selang ini otomatis itu akan ada yang kebuang. Nah 20 nya itu buat spare pas kita cabut selang, seperti itu ya. Ini kita buka sampai full. Nah, seperti ini. Terus kita isi. Kalau saya biasanya ngisi dari yang biru ya. Itu kadang ada juga yang ngisi dari yang merah. Itu ya saya nggak tahu lah. Intinya kalau ini cara saya ya. Saya ngisinya begini. Ini kan udah dibuka ya. Ini udah selang ini udah keisi. Tinggal kita masukin freonnya. Ini udah dites ya. Pelan-pelan aja, jangan nafsu langsung dibuka gede, dikit-dikit aja biar dia mengalir dengan sendirinya. Supaya apa? Supaya nggak nge-freeze. Jadi freon ini kan cair ya, dia mengalir mengisi ke seluruh bagian dengan sendirinya. Jadi oli yang tadinya udah masuk ke kompresor juga nggak nyebar-nyebar dulu, biar dia melumasi kompresornya dulu. Seperti itu kira-kira ya kalau ini untuk versi saya ya, karena tiap tukang AC pasti punya versi yang berbeda-beda. Nah setelah ini udah sekitar 80-an, udah hampir masuk semua, kita boleh buka full. Dan ini 1 kaleng ini hampir bisa masuk semua ya, sisa dikit nanti dimasukin lagi setelah mesin hidup. Nah ketika ini dirasa sudah hampir masuk semua, sekarang baru hidupkan mesin mobilnya, sekaligus nanti hidupkan AC-nya. Hidupin dong. Ya.
Nah, ketika AC udah dinyalakan, ini kan belum masuk semua nih satu kaleng. Sambil kita isi pelan-pelan ya. Kita buka pelan-pelan ya. Kalau kompresor udah nyala, ngisi freonnya harus pelan-pelan. Jangan buru-buru ya, jangan nafsu. Buka dikit. Nah, jarumnya naik ya. Naiknya jangan terlalu banyak, dikit, terus tutup lagi, begitu bertahap seterusnya. Sampai habis, sampai di sini tekanannya sama ini di bawah 40. Ya, masuk, tutup lagi. Tutup lagi, buka dikit. Nah, ini udah hampir masuk semua ya. Nah, ini udah masuk semua nih, sama ya tekanannya di bawah 40. Ini kita tutup. Nah, lanjut ke pengisian kaleng kedua. Ketika ini udah ditutup, ini kerannya dibuka dulu karena nanti bakal di vakum lagi. Juga kalau bisa pakai freonnya yang bagus ya. Yang umum banget sih orang-orang pada pakai Clea ya, Clea. Tapi banyak yang palsunya. Kalau Clea banyak abal-abal. Ini kita pasang lagi. Nah, setelah ini udah kepasang, ini kerannya kan belum dibuka. Ini kita vakum dulu nih. Vakum dulu. Ini kan masih nol ya. Ini kerannya dibuka, terus nyalain mesin vakum. Nah, sampai ini minus 30 derajat. Terus kita tutup lagi kerannya. Terus matiin mesin vakum. Nah, ini selangnya boleh dilepas dulu, boleh enggak, bebas mah. Terus ini sama seperti tadi, ini ditusuk dulu, terus nanti dibuka. Nah, kalau ini udah dibuka, ini kan naik ya, udah terisi freon ini selangnya. Terus kita isikan lagi pelan-pelan juga, jangan buru-buru ya, jangan buru-buru, pelan-pelan aja, sedikit-sedikit. Buka dikit. Nah, kira-kira sampai 60, tutup lagi. Begitu seterusnya sampai ini masuk semua. Nanti saya skip ya sampai ini masuk semua. Ini tekanannya cukup bagus nih, sekitar 32an. Ini belum nyampe 200an ya. Biasanya 2 kaleng sih, ini hampir 200an lah. Ini masih 130an karena belum masuk semua ya. Nah, ngisinya bertahap ya, biar kompresornya nggak rusak. Seperti ini, buka, tutup lagi. Sambil kita cek kualitas dinginnya ya. Nah, ini udah mulai basah ini ya. Tuh, udah mulai basah, berarti di dalam harusnya ini udah dingin ya. Saya skip dulu ya. Nah, ini kalau ini udah masuk semua, ini kerannya kita tutup, yang ini keran centepnya, terus kalengnya kita buka. Nah, ini udah habis ya, udah masuk semua. Ini sementara ini ditutup ya, jadi si selang ini tuh masih keisi freon ya, masih keisi freon. Sambil kita lihat tekanannya, ini 2 kaleng, ini 32an, ini termasuk bagus. Tapi yang menentukan ini sih sebenarnya dari kompresor, freon, dan kualitas oli juga. Ini masih di angka 150an, artinya kondensornya masih cukup bagus ya untuk mendinginkan freon. Nah, setelah itu kalau ini udah selesai semua nih, udah selesai, sambil kita cek dinginnya sama cut off nya gimana, ini kita buka.
kita buka. Nah seperti ini, berarti dari sana udah nggak ada tekanan ya. Terus ini kita buka juga. Nah jadi sisa freon yang ada di selang ini dan di selang ini kita masukin lagi biar nggak dibuang ya, sayang ya. Kita masukin lagi. Nah ini udah masuk ya. Nah kalau ini udah masuk, udah ketarik semua ya sisa selang yang di merah tadi. Terus ini kita buka. Nah setelah ini kita buka, baru kita bisa cabut ini sama yang ini, yang merah. Nah kita cabut, berarti ini proses sudah selesai ya. Seperti itu. Ini kita lap, kita bersihkan. Terus jangan lupa tutup pentilnya juga dipasang ya. Nah jadi nggak kebanyakan freon yang kebuang. Nah setelah itu ini kan masih ada sisa nih di manifoldnya, kita buang, baru kita buang biar nggak berceceran. Nah kalau udah dibuang dia udah nol semua ya. Berarti ini proses sudah selesai untuk ngisi freon, sambil kita cek cut off nya sama hasil dinginnya. Kita cek hasil dinginnya. Wah udah ngembun ya, udah ngembun. Top lah.